Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan pemula di bisnis mainan renteng. Sebelumnya terima kasih yang sudah mau klik video ini, menonton video ini. Yang mau menonton video ini agar diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan yang sakit disembuhkan, amin. Untuk lebih jelasnya, saya akan merangkumnya menjadi 4T. T yang pertama, terlalu berfokus dengan modal. Dalam memulai suatu bisnis, kalau kita beranggapan kita harus butuh modal banyak, ada benarnya juga. Tetapi kalau kita tidak mempunyai modal banyak, maka kita tidak akan berani memulainya. Kalau kita mempunyai modal yang cekak sedikit, maka kita tidak akan berani memulainya. Saya masih ingat kata-kata mutiara Bob Sadino. Kerja sekeren apapun, kalau kamu masih mengikut orang, masih kerja sama orang, maka itu adalah anak buah. Selevel apapun pangkatmu, maka kamu tetap anak buah. Selevel manajer, mohon maaf, selevel wakil direktur misalnya, tapi tetap anak buah. Tapi sekecil apapun usahamu, usaha yang kamu bangun sendiri dari nol, usaha yang kamu bangun sendiri dari tidak punya apa-apa, kamu adalah bosnya. Terus pesan almarhum orang tua saya juga begitu. Kalau bisa kerja itu jangan ikut orang, usaha sendiri. Itulah yang saya pegang. Jadi dari dulu memang saya berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membangun dengan modal sedikit demi sedikit. Alhamdulillah bisa berkembang. Saya juga belum bisa dikatakan sukses karena saya juga baru merintis, baru memulai sekitar 8 bulan. Jadi jangan berfokus kepada modal, lakukan apa yang kita bisa dahulu. Yang penting itu eksekusinya. Misalnya kita punya modal 100, 200 ribu, bahkan 500 ribu, kita beli mainan-mainan yang murah saja dulu, seperti balon platet, duit-duitan malam, barang-barang yang murah yang di bawah 20.000 rupiah per paknya, itu banyak macamnya. Kita datang ke grosir, kita belanja sekitar 100 ribu, kita campur balon platet malam, duit-duitan, kemudian kita bongkar. Kalau balon platet 1000-an, kita isi itu 3 biji, 3 piece. Kalau uang-uangan kita bongkar, kita isi 4 piece per lembar. Kalau malam-malaman tuh 2 piece. Kemudian kita campur, gak usah banyak-banyak. Kita isi satu papannya itu 20 biji atau 12 biji bahkan. Kemudian kita cari warung, kita titip 10 warung, gak usah banyak-banyak dulu, kita lihat perkembangannya. Kemudian setelah 2 minggu kita tagih. Bisa juga buat sambilan sambil bekerja di tengah-tengah kesibukan sampean-sampean.
Di tengah-tengah kesibukan sampai bekerja, hari Minggu misalnya kalian keliling cari warung, dapat 1-2 warung nggak apa-apa, alhamdulillah, kita coba dulu. Kemudian kita titip, kita tawarkan dengan harga 800 kalau eceran 1000, kita tawarkan dengan di warung. Kemudian kita coba perkembangannya. Kalau alhamdulillah laris, ternyata diminati, maka kita jangan kemilikan diambil untungnya, tapi kita belanjakan lagi, kita kembangkan lagi sedikit demi sedikit. Kalau dulu pengalaman saya tuh dari jepit rambut, saya beli tuh 1 kilonya tuh 70.000, tapi jadi sekitar banyak mainan, banyak papan. Kemudian saya titip-titip, saya dapat 1 hari mungkin 5, tapi saya masih dagang ciki waktu itu. Saya sambil terus sampai akhirnya sekarang tokonya juga masih belum bisa dibilang sukses karena masih sedikit, sekitar 200 warung sampai sekarang 8 bulan berjalan, alhamdulillah. Kemudian ciki-cikinya saya tinggal, maksudnya tetap masih kadang masih saya bawa kalau ada yang pesan-pesan, tapi saya lebih fokus sekarang ke mainan. Itulah T yang pertama. T yang kedua, takut persaingan. Dalam bisnis kalau kita takut persaingan, maka kita tidak akan bisa memulai juga. Kita beranggapan sudah banyak sales mainan di lapangan, jadi kita takut memulainya. Kita takut bersaing. Padahal tiap orang tuh mempunyai rezekinya masing-masing. Tiap orang tuh mempunyai kelebihannya masing-masing. Jadi kalau kita takut persaingan, maka kita tidak akan bisa memulainya juga. Dalam hal apapun, kalau kita beranggapan sudah banyak yang jual, apa masih laku, kalau di dalam pikiran kita kayak begitu, maka kita juga tidak akan bisa memulainya. Harus kita buang, harus kita coba. Terus yang ketiga, tidak berani menawarkan barang, atau lebih tepatnya tidak percaya diri dalam menawarkan barang. Malu-malu, ini penyakit. Kalau kita malu-malu, maka kita tidak akan bisa juga menawarkan barang. Kita harus tanamkan dalam otak kita bahwa kita tidak mencuri, tidak menipu, tidak membodohi orang. Kita tawarkan barang, kenapa mesti malu? Kenapa kita mesti malu? Toh hasilnya kita tidak akan bisa memulai kalau kita masih mempunyai sifat itu. Kenapa kita mesti malu? Kita tidak mencuri. Kenapa kita mesti malu? Kita tidak mengemis. Kita menawarkan barang, kita berdagang dengan cara yang sehat, dengan cara yang halal. Maka kenapa kita harus malu? Ya. Terus T yang keempat, tidak mempunyai rasa legowo dalam hati. Tidak mempunyai rasa legowo dalam hati. Maksudnya gimana? Kita menawarkan barang, terus barang dagangan kita ditolak, kita jengkel. Padahal itu haknya warung, dia mau menerima ya alhamdulillah, dia tidak menerima juga tidak apa-apa, itu haknya warung. Kita jangan jengkel. Namanya juga sales. Kita harus mempunyai dada sebesar lapangan bola, bahkan lebih besar daripada itu. Anggap aja kita tanamkan di diri kita, di otak kita, bahwa kalau dia mau ya alhamdulillah, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, cari lagi. Seperti tadi pengalaman saya dalam membuka lahan, saya
menawarkan sekitar 20 warungan ada, tapi yang tembus cuma 4 warung. Ya alhamdulillah, tidak apa-apa. Dalam bisnis ini juga setiap harinya minimal kita juga harus nambah warung, karena untuk mengganti kadang ada yang mundur karena mungkin diambilin anaknya, jadi dia mau mengundurkan itu karena mungkin diomelin pelanggannya, "Bu, jangan dagang mainan." Kadang memang ya begitulah kendala di lapangan. Jadi untuk cadangan-cadangan itu yang mundur terus kita harus cari terus. Jadi minimal tuh dua warung satu hari itu udah bagus, satu warung pun sudah bagus. Tapi kan lama-lama berkembang. Jangan lihat satunya, tapi kalau setiap hari dapat berarti 1 minggu 7 warung. 7 kali 3 21 warung dalam 1 bulan. Bayangkan kalau 3 bulan berarti 60 warung. Jadi untuk mengejar itu tuh sangat mungkin untuk mengejar. Dalam bisnis itu minimal tuh 300 sampai 400 warung baru bisa aman. Penghasilannya rata-rata 1 juta. Itu baru bisa dibilang bisnis mainannya sukses. Maka kalau masih di bawah itu masih merintis, seperti saya juga masih merintis. Oke, terima kasih sudah 4T tadi yang saya utarakan. Yang pertama, kesalahannya itu terlalu berfokus dengan modal sehingga tidak berani. Kalau begitu dalam pikiran kita, maka kita tidak akan pernah bisa memulai bisnis mandiri namanya. Kita akan ikut orang terus. Kalau kita mau coba ya libur-libur kerja hari Minggu atau hari Jumat. Kalau di Pekalongan tuh rata-rata liburnya tuh hari Jumat di Pekalongan, karena rata-rata di sini penjahit. Kalau pabrikan tuh hari Minggu standar, tapi kalau penjahit tuh liburnya tuh hari Jumat. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, kali dari modal 100.000 dulu, nggak usah muluk-muluk. Kita cari 10 warung, kita kembangkan lagi. Yang kedua, jangan takut persaingan, karena tiap orang tuh mempunyai rezekinya masing-masing. Yang ketiga, harus tidak mempunyai rasa percaya diri, itu malu itu kita buang juga. Yang keempat, tidak mempunyai rasa legowo, itu juga harus kita buang. Jadi cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau bila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Salam pebisnis mainan renteng pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.